Melambatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nama saya Nafisa Aulia. Kenalin, nama aku Nazaza. Nama aku Srinten Kusuma Dewi. Perkenalkan, nama saya Syifa Promesti. Perkenalkan, nama saya Yuki Andika Ramadan. My name is Japira Balkis Ramadhani. 1. Untuk mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setiap manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Untuk menggerakkan generasi muda untuk menciptakan sumber daya kultural sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Pertumbuhan penduduk juga secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kelompok penting negara. Manfaat bagi kelompok penting negara antara lain untuk kepentingan pemecahan masalah sosial, menyumbangkan konsep teori. Bagi penulis, manfaat bagi penulis untuk menelaah siklus pertumbuhan di Indonesia, untuk memberikan beberapa gambaran mengenai kondisi pertumbuhan di masa sekarang. Masalah geografi merupakan bagian penting yang harus dipahami dalam mempelajari penelitian geografi. Masalah geografi mesti menunjukkan keterkaitan antar variabel yang dinyatakan dengan kalimat tanya, serta data untuk menjawabnya memungkinkan untuk dicari. Adapun yang dimaksud dengan masalah antroposfer ialah semua persoalan yang terkait dengan fenomena perorangan. Istilah terakhir juga sering disebut fenomena antroposfer. Namun perlu dicatat, terdapat perbedaan antara fenomena antroposfer dengan gejala antroposfer. Fenomena antroposfer adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun lingkungan di luar sekitar yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan gejala antroposfer ialah keadaan atau peristiwa yang menjadi tanda-tanda akan terjadinya sesuatu di lingkungan sekitar maupun lingkungan kenegaraan. 1. Apa saja jenis-jenis keterlambatan pertumbuhan? 2. Mengapa laju pertumbuhan di Indonesia melambat? 3. Bagaimana cara mengendalikan pertumbuhan di Indonesia? A. Deskripsi lokasi penelitian. Kampung Melayu, yaitu sebuah kelurahan di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kelurahan ini memiliki luas 47,83 hektar. Kelurahan ini terdiri atas 114 rukun tetangga dan 8 rukun warga. Wilayah Kelurahan Kampung Melayu bersamaan batasnya dengan rel kereta api Kelurahan Kebon Manggis di sebelah utara, Jalan Sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri di sebelah barat, Jalan Jatinegara Barat, dan Jalan Matraman Raya, Kelurahan Bali Mester di sebelah timur, serta Jalan Kampung Melayu Kecil, Kelurahan Bidara Cina di sebelah selatan, Kampung Melayu. Kampung Melayu ketika ini termasuk wilayah yang rawan banjir karena terletak di tepi Kali Ciliwung. Pada masa waktu 100 tahun penjajahan dulu, wilayah ini yaitu tempat pemukiman etnis Melayu. Kampung Melayu juga adalah nama sebuah stasiun yang pemberhentian kendaraan umum yang penting di Jakarta Timur. Kode Kemendagri 31.75.03.1001.
luas 0,48 km persegi. Jumlah penduduk 30.739 jiwa. Kepadatan 64.040 jiwa per kilometer persegi. B. Metode penelitian. Dalam mengambil penelitian ini, kami semua memilih menggunakan metode deskriptif. Karena menggunakan metode deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. C. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, kami semua memakai teknik penginderaan jarak jauh. Selain menghemat biaya, tenaga, dan waktu, teknik ini salah satu teknik yang efisien. Seperti kita bisa mencari tahu informasi pengangguran lewat aplikasi Google dan beberapa informasi dari pendapat ahli serta teori ilmiah. Apa saja jenis-jenis keterlambatan pertumbuhan? 1. Keterlambatan kognitif. Keterlambatan kognitif dapat mempengaruhi fungsi intelektual, mengganggu kesadaran, dan menyebabkan kesulitan dalam belajar. Selain itu, anak juga mengalami kesulitan berkomunikasi dan bermain dengan orang lain. Keterlambatan kognitif dapat terjadi pada anak yang mengalami cedera otak karena infeksi, seperti meningitis, yang dapat menyebabkan pembengkakan di otak yang dikenal sebagai encephalitis. Di samping itu, Down syndrome juga dapat meningkatkan risiko terjadinya keterlambatan kognitif. 2. Keterlambatan motorik atau gerak. Keterlambatan pada keterampilan motorik akan mengganggu kemampuan seseorang untuk mengendalikan otot di lengan, kaki, dan tangan. Keterlambatan perkembangan motorik pada bayi salah satunya ditandai dengan gejala kesulitan berguling atau merangkak, sementara seseorang yang lebih besar akan sulit melakukan pekerjaan dasar seperti memegang benda-benda kecil atau menyikat gigi. Keterlambatan motorik pada seseorang juga dapat disebabkan oleh achondroplasia, kondisi genetik yang menyebabkan anggota gerak lebih pendek sehingga mempengaruhi otot seperti cerebral palsy atau distrofi otot. 3. Keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku. Keterlambatan sosial, emosional, dan perilaku disebabkan oleh perbedaan otak dalam memproses informasi atau bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Akibatnya, kemampuan anak untuk belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain akan terganggu. Yang keempat, ada keterlambatan berbicara. Kali seseorang dengan keterlambatan perkembangan akan mengalami keterlambatan bicara secara reseptif dan ekspresif. Gangguan bahasa reseptif merupakan kondisi di mana seseorang akan mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata yang diucapkan oleh orang. Seseorang akan menjadi sulit dalam mengidentifikasi warna, bagian tubuh, atau bentuk-bentuk. Sementara itu, seseorang dengan keterlambatan pertumbuhan juga mengalami gangguan bahasa ekspresif yang ditandai dengan kurangnya kosakata dan kalimat yang rumit yang dimiliki untuk anak seusianya. Seseorang menjadi lebih lambat dalam bercakap, berbicara, dan membuat kalimat. Keterlambatan ini dapat terjadi karena penyebab fisiologis seperti kerusakan otak, sindrom genetik, atau gangguan pendengaran. Selain itu, keterlambatan berbicara juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti kurangnya stimulasi. Untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang ada di Indonesia khususnya, orang rumah perlu memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pemberian ASI dan juga gizi yang sesuai, pengobatan, rekreasi, dan bermain, kebersihan individu dan juga lingkungan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan akan stimulasi mental untuk proses belajar anak. Penyebab melambatnya laju pertumbuhan di Indonesia. Penyebab keterlambatan perkembangan umum antara lain gangguan genetik atau kromosom seperti Down syndrome, gangguan atau infeksi susunan saraf seperti cerebral palsy atau CP, spina bifida, sindrom rubella, riwayat bayi resiko tinggi seperti bayi pematur atau kurang bulan, bayi berat lahir rendah, bayi yang mengalami sakit berat pada awal kehidupan sehingga memerlukan perawatan intensif, dan lainnya. Seseorang yang dapat mengalami keterlambatan perkembangan hanya satu ranah perkembangan saja, atau dapat pula dilebihan dari satu ranah perkembangan. Keterlambatan perkembangan umum atau global developmental delay merupakan keadaan keterlambatan perkembangan yang bermakna pada dua atau lebih ranah perkembangan. Secara garis besar, ranah perkembangan setiap orang terdiri atas motor kasar, motor halus, bahasa atau bicara, dan persona sosial atau kemandirian
sekitar 5 hingga 10% orang diperkirakan mengalami keterlambatan perkembangan. Data angka kejadian keterlambatan perkembangan umum berarti dengan pasil, namun diperkirakan sekitar 1-3% anak di bawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan perkembangan umum. Istilah keterlambatan perkembangan umum dapat digunakan untuk anak berusia di bawah 5 tahun, sedangkan retardasi mental umumnya dipakai untuk seorang yang lebih tahu di mana tes IQ dapat memberikan hasil yang lebih akurat dengan reliabilitas yang lebih baik. Angka kejadian gangguan tumbuh kembang penduduk di Indonesia cukup tinggi. Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan angka kejadian penduduk Indonesia cenderung agak pendek akibat masalah gizi. Di Indonesia berada di atas 30% dan gangguan pertumbuhan ini pastinya akan mengganggu perkembangan populasi. Karena itulah penting bagi kita generasi muda untuk mempelajari tumbuhan kembang manusia dan usia dua lanjut usia. Cara mengendalikan pertumbuhan di Indonesia. 1. Penambahan lapangan kerja. 2. Menambahkan kesadaran dan kependidikan penduduk. 3. Melakukan program KB. 4. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi. Kesimpulannya adalah tentunya materi antroposfer banyak membahas tentang kejadian-kejadian di Indonesia yang lampau maupun yang masa kini baru terjadi. Salah satunya keterlambatan pertumbuhan Indonesia. Untuk itu, kita semua baiknya mempelajari apa itu keterlambatan, jenis-jenis keterlambatan, dan definisi keterlambatan pertumbuhan sejak dini agar meminimalisir rasa ketidaktahuan kita akan keterlambatan pertumbuhan Indonesia. Karena keterlambatan pertumbuhan merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari dan akan diminimalisir karena keterlambatan pertumbuhan, apalagi perkembangan merupakan hal yang penting untuk dibicarakan karena ini berpacu kepada aspek-aspek kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pertumbuhan tidak hanya membahas soal anak, tetapi juga keterlambatan pertumbuhan pada ekonomi, pertumbuhan keterlambatan kepada fisik penduduk, kepada tenaga penduduk, kepada lingkungan penduduk. Itu semua bisa dijadikan sebagai bahan materi dalam pertumbuhan atau perkembangan yang terlambat. Oleh karena itu, demikian pembahasan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sarannya, yang pertama yaitu memperluas tanah tinggal penduduk di Indonesia jika ada suatu wilayah memang mengalami kesengkataan luasnya karena pertumbuhan manusia bisa jadi tergantung kepada lingkungan yang ditinggali. Berapa saran lainnya, ada baiknya pemerintah setempat membiasakan kurva pertumbuhan yang ada di wilayah sekitar karena itu bisa berdampak besar dalam kehidupan ekonomi, kehidupan pembelajaran, bahkan kehidupan berlangsung hidup di wilayah sempit. Jadi ada baiknya jika kebiasaan kurva permintaan kita akan tahu pancuan yang kita lewati, seperti apa pertumbuhan yang kita alami ini sebesar apa.